Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'il 'amilin ar-rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sadiqal wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa taraham wa tahannan ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila mamarid duhur wal ayyam wa sallama tasliman katsira. Wa ya al-muslimun al-hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim wa wastaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbib lakum wa yaghfir dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Shadaqallahu adzim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Ihsan Desa Bebekan rahimakumullah. Marilah di dalam kesempatan yang sungguh berbahagia ini, monggo kita sarang-sarang senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas segala limpah nikmat karunia-Nya alhamdulillah wa syukurillah, kita semuanya masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah kita semuanya dapat hadir di masjid yang kita cintai ini. Kita bisa bersilaturahim di antara kita, seraya kita terus meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan itu menjadi hal yang terus kita pertahankan di segala kesempatan yang kita miliki, terutama di sisa-sisa umur kula sareng panjenengan sedaya. Tidak akan ada manfaat dan gunanya kehidupan kita di dunia ini yang sementara ini, kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru kehidupan itu akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan yang akan kita dapatkan tidak hanya di dunia yang sementara ini, tetapi kelak kebahagiaan dan ketenangan yang hakiki yang kita dapatkan itu kelak di surga Allah Subhanahu wa taala, manakala kula sareng panjenengan betul-betul bisa mempertahankan keimanan dan ketakwaan itu seraya terus meningkatkan dari kehidupan kita. Untuk inilah hadirin jamaah salat Jumatullah, kita senantiasa berupaya untuk menghiasi kehidupan kita dengan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya,
yang didasarkan atas cinta kepadanya. Oleh karena ketika rasa cinta itu terus kita tumbuhkan, maka dalam kita melangkahkan kaki di masjid yang mulia ini, dalam kita mengamalkan seluruh kepatuhan dan kebaikan, kita lakukan dengan begitu rasa cinta itu, sehingga kita tidak usah merasa terpaksa atau bahkan dipaksa. Kita bangun untuk berjamaah sholat subuh, yang konon jamaah sholat subuh itu merupakan ibadah sehari-hari, keseharian yang sungguh sangat berat. Di saat sebagian dari saudara-saudara kita bisa menikmati nikmat tidur, terlelap di dalam tidur mereka, masih terlelap di dalam mimpi-mimpi mereka. Tapi kita bersusah payah untuk hadir di masjid yang berkah ini, tidak lain kita didorong untuk terus mencintai agama ini, untuk terus mengamalkan ajaran Islam ini dengan penuh rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sudah kami singgung di atas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, firman Allah disampaikan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kita semua mencintai Allah, maka sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad, fattabi'uni, maka ikutilah apa yang menjadi perintahku, apa yang menjadi kebiasaanku, kata Nabi Muhammad SAW. Begitu kita mencintai Nabi kita, mencintai ajaran-ajaran baginda Rasul Muhammad SAW, maka disitulah letak kita mencintai Allah Subhanahu wa taala secara otomatis. Tentu di dalam Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan-pesan keagamaan, tentu ada batas yang tidak bisa tersibak oleh kita sebagai umat manusia biasa. Maka sebagai tugas ini semua diutuslah para nabi dan para rasul, khususnya nabi kita baginda Rasul Muhammad SAW, untuk bisa diamalkan sebagaimana yang diamalkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Contoh konkret yang dilakukan oleh baginda Rasul itulah yang menjadi pedoman kita. Rasul adalah juga menjadi bagian dari umat manusia biasa. Ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Diceritakan dalam surat Al-Furqan, para nabi dan utusan itu adalah bagian dari umat manusia biasa yang juga satu ketika mereka berjalan di pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wa yaquluna ta'am, mereka juga dahar. Sebagaimana kita ketika merasa lapar kita makan, ketika kita dahaga mereka juga minum untuk melepas dahaga, kita pun juga demikian. Betapa mereka menjalani kehidupan sebagaimana manusia biasa pada umumnya. Tetapi sudah barang tentu para nabi dan utusan itu manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Mereka tentu dijaga dari Allah dari kemaksiatan, dijaga dari Allah dari nafsu yang menguasai kehidupan mereka. Itulah yang disebut dengan ma'sum, dijaga dari Allah, dijaga oleh Allah dari segala hal yang mengurangi derajat
kenabiannya sekaligus meningkatkan derajat kemanusiaannya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimahullah, maka salah satu di antara sunnah atau hal yang menjadi perintah dari baginda Rasul Muhammad SAW adalah menghidupkan sunnah-sunnah Islamiyah. Maka di antara sunnah-sunnah itu adalah apa yang kita laksanakan, di antaranya adalah sunnah menjalankan ibadah puasa di tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram ini. Hari Kamis kemarin bertepatan dengan tanggal 9 Tasu'a atau 9 Muharram, kita disunahkan untuk puasa sunnah Tasu'a. Dan dilanjut di hari ini tanggal 10 bulan Muharram ini kita disunahkan untuk berpuasa Asyura. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimahullah, di antara hadis-hadis baginda Rasul Muhammad SAW selain sunnah qauliyah, yakni hadis yang bersifat ucapan beliau menyampaikan pesan-pesan risalah Islamiyah, kemudian dilanjutkan dengan hadis yang berjenis hadis fi'li, hadis yang bersifat perbuatan Rasul Muhammad SAW. Kemudian ada hadis yang ketiga, yakni macam hadis yang ketiga, yakni bersifat takriri, yakni sikap baginda Rasul ketika menjumpai satu kasus dan Rasul bersikap tidak menolak, berarti Rasul menyatakan persetujuannya. Maka dalam hal ini ada sunnah yang keempat, yakni jenis atau macam sunnah yang keempat adalah sunnah hammiyah, yakni sunnah Nabi yang Nabi sendiri belum melaksanakan puasa ini, tapi Nabi kepingin di saat berikutnya ketika Nabi ditakdir masih hidup bersama-sama sahabat saat itu, Nabi ingin melaksanakan puasa Tasu'a dan puasa Asyura ini. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Kemudian Nabi dipanggil Allah terlebih dahulu sebelum Nabi melaksanakan puasa sunnah Tasu'a dan Asyura ini. Tetapi Nabi sudah menyampaikan pesannya kepada para sahabat, dan tentu saja berlaku untuk kita para umatnya sampai yaumil qiyamah. Di antaranya bisa kita dapatkan di dalam riwayat Al-Khallal dengan sanad yang sahih, dan hadis ini juga menjadi hujjah bagi Imam Ahmad ibnu Hanbal. Di sana disebutkan, lain baqitu ila qabilin la sumanna minat tasi'i. Andai kata saya masih diberikan takdir oleh Allah untuk di tahun yang akan datang, maka saya akan sungguh melaksanakan puasa di tanggal 9 bulan Asyura. Di riwayat yang lain, ketepatan riwayat atau ditemukan riwayat dari Imam Muslim dengan sanad yang sahih, lain baqitu ila qabin la sumanna minal yaumit tasi. Ini dalil di mana puasa sunnah Tasu'a dilaksanakan. Kemudian untuk puasa Asyura-nya di hadis lain disebutkan, ahtasibu 'alallahi ta'ala ayyukaffira as-sanata allati qabla. Saya berdoa kepada Allah bahwa andai kata
saya akan menjumpai di tahun yang akan datang, maka sungguh saya akan menjalankan puasa sunnah, puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Inilah yang disebut dengan sunnah hamiyah, yakni hadis Nabi, hadis qauli, hadis ucapan Nabi yang sudah disampaikan namun belum terlaksana oleh baginda Rasul karena beliau keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi ketetapan juga dalam arti bahwa puasa sunnah Asyura, puasa sunnah Taswa ini menjadi sunnah bagi kita semua untuk kita laksanakan. Untuk itulah hadirin jamaah salat Jumat, maka kita laksanakan selain kewajiban-kewajiban kita di dalam rangka ihya'u sunnati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidup-hidupkan apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi tradisi yang baik yang dilaksanakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya. Yang ini semua kita laksanakan di dalam rangka kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang fungsinya adalah bahwa amal-amal kewajiban kita bisa jadi kurang sempurna. Bukan berarti kemudian hal ini dipahami menjadi kita menjadi pesimis, bukan. Tetapi sekali lagi, sholat 5 waktu kita barangkali ada bolong-bolongnya, ada yang kurang sempurna. Nah, ini semua bisa disempurnakan dengan amal-amal sunnah yang kita laksanakan. Ini semua kita lakukan semata-mata demi mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai apa yang menjadi tindak lampai pun baginda Rasul Muhammad SAW, sehingga dengan demikian keislaman kita akan selalu kita maksimalkan, akan selalu kita lengkapkan sampai usia kita menjadi usia yang terakhir kita. Pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul telah bertekad untuk memaksimalkan seluruh ajaran agama ini, mulai dari 5 rukun yang diawali dengan syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, dan ujungnya adalah kita melaksanakan haji ke Baitullah. Sehingga dengan demikian kita terus memaksimalkan seluruh amalan-amalan kita di dalam rangka menjalankan semuanya ini didasari atas ketakwaan dan didasari lebih kepada kecintaan kita kepada ajaran agama Islam, yang ini semua insya Allah dan kita yakin pada saatnya kelak kita sudah mentradisikan semuanya menjadi hal yang biasa yang kita lakukan, dan yakin seyakin-yakinnya ketika kita menghadap Allah, dipanggil oleh Allah SWT, kita dalam keadaan melaksanakan perintah Allah, kita dalam kondisi di mana kita menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasul Muhammad SAW. Dengan demikian yakinlah keadaan ini menjadikan kita pertanda dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan ilmu kita bertambah dan menjadikan manfaat keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirun bil khati'at ya arhamar rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فيا المسلمون الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واعلموا أن الله تعالى صلى على نبي قديما ولم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الدعاء اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكافرة أعداء الدين. اللهم اصلح الرعية والرعية واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه وسائر بلدان المسلمين رحية محمية من كل محنة وفتنة وبؤس ومرض وبلية واجعلنا وإياهم من سعداء دار في عافية وسلامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا وأولادنا تلاميذنا وذريتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والضير. اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل حجنا وحجهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله جل وعلا أكبر. أقيموا الصلاة.